Hey guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau nyobain produk baru sama kalian. So, kalau misalkan kalian pengen tahu aku nyobain produk apa aja, nonton terus sampai habis ya. Di sini aku nggak ada primer baru, jadi aku pakai primer yang ada aja dan itu primer dari Benefit yang Matte Rescue. Untuk foundationnya di sini aku pakai Flormar Matte Velvet Foundation dan aku mengaplikasikannya pakai dua sponge, yaitu dari Masami Suko dan yang satunya lagi dari Armando Caruso. Ya, bisa kalian lihat di sini yang punyanya Armando Caruso itu bentuknya pipih di sebelahnya dan yang punya Masami Suko bentuknya kayak donat ditumpuk-tumpuk. Kalian bisa lihat juga ini perbandingan mereka saat kering, ukurannya sih hampir sama, cuman bentuknya aja yang beda. Dan di sini aku bisa kasih lihat ke kalian punyanya Masami Suko itu lebih bouncy dan punyanya Armando Caruso itu keras banget. Dan ini perbandingannya waktu mereka udah basah. Masami Suko tuh ngembang dan Armando Caruso enggak. And well, kita ngomongin tentang foundationnya. Foundationnya bagus banget. First impression aku sangat-sangat terkesan sama dia punya warna. Aku bisa bilang ini gak yellow undertone tapi lebih ke olive undertone, which is buat aku sih bagus banget dan cocok banget di warna kulit aku. Gila cocok banget, aku suka banget. Dan juga untuk formulanya aku suka banget, dia gak terlalu matte dan gak terlalu dewy, jadi aku bisa bilang ini satin finish walaupun dibilangnya matte velvet. Dan juga apa ya, dia tuh no, I mean medium to full coverage. Jadi kalian bisa bilang sampai full coverage, tapi di sini aku udah dapet medium coverage, which is I'm happy with that. Dia gampang banget di blend, walaupun enggak sih, aku bilang no, enggak terlalu gampang di blend. Aku bisa bilang agak perlu kerja keras sedikit aja untuk ngeblend ini foundation. Karena kalau misalkan dia udah ngering, dia kayak langsung ngeset gitu. Jadi kerjanya harus cepet. Udah gitu, yang Masami Suko aku bisa bilang ini sponge-nya dia lebih kasar ya dibanding yang teardrop-nya. Aku kurang suka, cuman masih oke lah untuk dipakainya. Dan dia nyerap agak lebih banyak produk dari yang teardrops. Tapi bouncy-nya aku suka banget. Next, aku pakai yang si Armando Caruso Beauty Blender dan seperti kalian bisa lihat ekspresi muka aku ya, aku nggak terlalu senang sama ini sponge karena dia nggak membalsam sekali, dia tuh bener-bener keras banget, jadi agak susah untuk ngeblend produknya. Ini bener-bener keras, nggak enak banget asli lah. Dan dia juga nyerap banyak produk dari si punyanya Masami Suko. Dan begitu kalian kayak ngeblend, aku tuh suka bikin foundation aku kelihatan flawless. Jadi aku lebih suka dia ngeblend foundation aku lebih well lah gitu ya. Nah, semakin banyak kalian blend, semakin juga dia nyerap banyak produk dan akhirnya dia kayak ngilangin foundationnya itu sendiri. Aku nggak suka sama Armando Caruso Beauty Blender ini dan akhirnya aku kayak pakai Masami Suko Beauty Blender untuk nge-build lagi, untuk ngebetulin foundationnya itu lagi. Untuk produk alis di sini aku pakai Emina Brow Pencil. Sebenarnya aku pengen banget beli yang Asian Brow. Cuman warnanya terlalu ashy di aku. Seperti yang kalian tahu aku suka bener-bener black. Black, warna true black color buat alis aku. Soalnya aku lagi suka aja sama warna alis yang ngeblok kayak gitu. Well, aku terkejut banget sama terlalu creamy. Udah gitu dia agak keras juga pensilnya, gila aku suka banget. Jadi kalian bisa bikin alis natural sama pensil ini. Nggak kayak si Just Miss, dia tuh kayak bener-bener creamy. Jadi kalian pakai sedikit aja tuh udah goes a long way banget. Tapi sama ini kalian bisa build tipis-tipis garis-garis rambut. Tapi karena kalian tahu aku lah ya, kalau misalnya nonton video aku dari lama, aku suka alis yang ngeblok. And it's really really good. Akhirnya akhirnya dan terakhir-akhirnya aku cuman kayak ngebrush alis aku aja supaya dia lebih even gitu. Oh ya guys, untuk semua detail produk dan harganya, insya Allah kalau aku ingat harganya akan ada di description box, oke? Okay? Oh ya guys, karena di sini aku nggak ada eye primer, jadi aku pakai concealer aja sebagai eye primer aku dan diset sama loose powder. Untuk eyeshadownya di sini aku pakai Makeup Revolution Fortune Favors the Brave by British Beauty Blogger. Pertama aku ngambil warna krem untuk pemersatu aja supaya semuanya lebih even gitu.
Aku swipe dari kelopak mata aku sampai ke brow bone aku. Dan untuk kayak warna transisi, di situ aku pakai warna latte. Aku jatuh cinta banget loh sama warna latte ini sebagai warna transisi. Dia tuh warnanya light banget dan bagus banget pokoknya di skin tone aku. And next aku pakai Campaign Fix untuk ngebikin apa namanya tulang dalam aku, apa sih, kris aku itu lebih kayak nyata, cila nyata ya, kalian bisa lihat ya. Dan apa ya, reaksi aku tentang palet ini, reaksi cila, aku suka banget, dia blendable banget, pigmented abis gila, walaupun yang warna marble-nya bisa aku bilang dia harus pakai tangan ngaplikasiinnya, tapi warna matte-nya aku bilang it's amazing ya guys. Kalian harus punya ini palet. Warnanya cantik-cantik banget. Kalian bisa pergunain palet ini untuk bikin look yang kalian pengen karena warnanya bagus-bagus banget. Parah. Aku punya brush baru di sini dari Massimo Misuko Professional. Ini sebenarnya concealer brush, tapi dia kayak bakal bekerja gitu sih buat ngepack eyeshadow, soalnya dia kayak synthetic brush gitu. But let me see. Tuh dia bentuknya kayak gitu, bener-bener kayak yang untuk ngepack eyeshadow gitu. Ini aku pakai untuk warna marble-nya, which is Golden Coins dicampur sama Super Gold. Karena warnanya bagus banget, jadi aku pengen campur dua-duanya aja. But as you guys can see here, warnanya bener-bener agak susah keluar dengan brush. Jadi next aku basahin brushnya dengan setting spray. Tapi masih agak ribet juga buat ngeluarin pigmentasinya. Akhirnya terakhir aku kayak pakein jari aku aja. That's the best way buat dapet full pigment. Terakhir aku ngambil warna Drama Queen, maaf banget nggak kelihatan. Seperti namanya Drama Queen, di sini aku pengen bikin lebih drama aja. Outer V-nya ditimpa sama warna si Campaign Fix tadi. So yeah, that's full of pigment, jadi kalian harus blend, 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 blend. Untuk under eye concealer, di sini aku pakai NYX Gotcha Cover Total Coverage, I don't know. Uh, Aduh hai, ini bagus banget. Aku hanya ngeliat segelintir review di YouTube dan bagus banget. Tapi ini kayak stranger gitu di per YouTubean dan per kecantikan. But really nice. Dan aku mengaplikasikannya, bleh. Dan aku mengaplikasikannya dengan Masami Black brush. Ini kayak semacam oval brush gitu. Cuman yang lucunya ini tuh ada ujungnya gitu, jadi kayak pentil tete. Dan aku sebel banget ya kenapa dia cuman ngejual yang satuannya itu yang bentuk apa yang size-nya segini. Tapi iya, buat pertama kali aku melakukan kesalahan, sedikit kesalahan untuk pertama kali, karena aku kayak nge-swipe sih, aku nge-swipe dan itu enggak banget. Itu jadi kayak susah bergerak gitu karena dia bener-bener dense, jadi dia susah bergerak untuk area-area yang kecil kayak gini. Tapi pas aku pat, seperti kalian bisa lihat nih, aku pat dan kasih gerakan-gerakan kecil nyamping-nyamping gitu, it works amazing. Ini bener-bener kayak beauty blender in brush version, gila banget. Aku langsung kayak jatuh cinta gitu. Pokoknya bagus banget. Kalau misalkan aku bisa saranin, kalau misalkan kalian punya oval brush yang dari Masami Black, aku nggak tahu sih ya, oval brush di luar itu beneran bagus atau enggak. Ada yang bilang nggak bagus dan sebagainya. Tapi untuk yang Masami Black ini, karena this is my first oval brush, jadi ini digunainnya ditepuk-tepuk aja dan bagus banget bikin concealernya itu full coveragenya itu nggak hilang, karena ini concealer tuh bener-bener lightweight, dewy, full coverage, you got them all. Untuk ngeset under eye-nya atau untuk ngebake juga sekalian, aku pakai Emina Bare with Mildews powder, dan aku ternyata nggak terlalu suka sama ini powder, atau aku bisa bilang aku nggak suka sama powder ini karena dia agak susah di blend dan dia nggak terlalu fine gitu, nggak terlalu halus gitu bedaknya. Tapi yang aku suka adalah aku suka banget sama triangle sponge-nya, itu bikin baking kalian gampang untuk diaplikasiin. Pokoknya bagus banget. Kalau misalnya kalian nggak punya triangle sponge, aku saranin untuk beli. Ini harganya 25 ribuan gitu, ada di Daiso dan isinya banyak banget. Brush baru lagi sama juga dari Masami Misuko, ini kayak dual ended brush gitu.
mbak-mbaknya bilang itu adalah powder brush, tapi pas aku lebih baca lebih teliti lagi itu adalah blush brush. But I don't care. Ini aku nge-swipe-nya pakai si Wet n Wild bronzer itu yang dipakai sama si Kathleen Lights. Tapi ya karena misalkan karena si powdernya itu udah aneh banget, dia tuh kayak nyerep gitu loh ke concealernya, jadi agak susah di blend dan bikin under eye aku malah kelihatan cakey banget. So I don't like di under eye setting powdernya. Warnanya sebenarnya bagus banget, kuning, cuman sayangnya formulanya mek. Ya gitu deh. Untuk bedak keseluruhannya aku pakai Flormar Two Way Cake Powder, dan ini bedak ngingetin aku sama MAC Mineralized Skin Finish Powder. OMG, ini bener-bener lightweight. Gila amazing banget ini bedak, aku suka banget. Tapi sebenarnya update lagi tentang foundationnya ya. Foundationnya itu udah gila, perfect banget, itu foundation terperfect setelah si Maybelline Fit Me. Ini apa ya, dia ngeset completely matte tapi dia masih tetap glowing. Gila nggak tuh? Pokoknya kalau misalkan kalian nggak punya ini foundation, kalian harus beli. Harganya juga affordable gitu, dan dia bisa didapetin di Kokas deket depannya apa Levi Lash, antara itu depannya Mark Spencer. Pokoknya kalian harus beli itu, foundationnya gila, the best banget buat aku. And one thing I love about this dual ended side brushes apa sih, itu kan kayak ada foundation brush sama si powder brushnya. Kalian bisa buat si foundation brushnya itu buat ngeset kayak daerah-daerah hidung gitu, yang daerah-daerah kecil. Balik lagi ke riasan mata, di situ aku nge-swipe latte di seluruh kelopak mata bawah aku. Kelopak mata bawah emang ada ya? Ya pokoknya seperti kalian bisa lihat itu aku swipe-nya pakai pencil brush, dan aku ambil Cavein Fix untuk di 3/4 mata aku. Di swipe-swipe aja pakai si pencil brush yang sama. And then untuk yang terakhirnya aku ambil warna hitam yaitu Black Qua untuk di lash line-nya aja, pakai brush yang benar-benar pipih gitu, dan di smudge sedikit sama si pencil brushnya. And that's completes the eye look sebelum eyeliner dan apa itu ya gitulah ya. Ya oke. Oh wait, aku salah. Di sini aku ngambil warna New World, itu bagus banget. Itu bisa kalian pakai juga sebagai face highlighter karena warnanya bagus banget, kinclong banget untuk dia inner corner. Kalian bisa lihat nggak? Oh my god. Untuk nge-highlight di tulang alis aku mix New World sama Soft, karena New Worldnya terlalu kayak shimmery banget untuk di tulang alis, jadi aku mix sama yang matte yaitu Soft. Untuk maskaranya aku ada juga dari Flormar. Ini aku pilihnya yang volumizing mascara, tapi sayangnya dia nggak berbuat apa-apa sama mascara aku, so it's a knife for me for the mascara. Untuk false lash aku pakai Levi Lash. Aku nggak terlalu gimana-gimana sih sama bulu mata ini, cuman dia enak aja dipakainya, gampang karena lash bandnya bener-bener lentur. Dan untuk bronzer ini aku nggak tahu gimana deh. Ini ceritanya kata mas-masnya itu yang di Flormar ini adalah bronzer, tapi ini adalah blush
dan warnanya itu terakota. Kenapa aku beli ini? Karena emas-emas yang ada di Flormar itu sangat baik dan dia bilang ini bronzer, jadinya ya udah aku beli. But it's not a bronzer though, jadi aku ganti aja sama Max Factor bronzer powder. Ya, oke. Jadi kalian kalau misalkan nemu mas-mas yang di counter-counter kecantikan itu baik banget, sebenarnya mas-mas yang rada gimana di counter kecantikan itu sebenarnya lebih ramah daripada mbak-mbaknya. Ya itu kadang yang bikin kalap dalam membeli belanjaan ya. Cus, ya. Jadi untuk counter, oke. Untuk contouring powder juga aku nggak ada yang baru, jadi aku pakai Wet n Wild Caramel Toffee. Ya untuk ke kontur kalian bisa lihat lah ya. Yuk, cus. Untuk blushnya ini cantik banget, parah. Ini juga dari Wet n Wild. Ini yang warnanya mellow wine. Percaya deh sama aku, ini blush bakal nyambung ke eye look yang kalian pakai apa aja. Jadi it's really affordable, so I think you need to have it since it is matte. Jadi ya, cantik banget deh. Untuk highlightnya aku pakai Wet n Wild yang tadi juga. Jujur aja aku suka banget sama ini highlight. Dia tuh bener kayak ngasih sheen doang, cantik banget. Omongannya beauty guru yang bener-bener udah kayak jago gitu sebenarnya sih harus didengar ya. Dan ini palette, ini Wet n Wild bronzer bagus banget. Masuk ke step terakhir, di sini aku pakai Makeover Intense Matte Lip Cream. OMG, aku bisa bilang ini the best local lip cream yang pernah aku coba. Amazing banget, dia ringan banget, dia dries completely matte tapi ringan parah. Terus udah gitu dia nggak bikin bibir kering dan dia nge-staining di bibir. Oh my god, longevity of this product, it's amazing, it's great. Warnanya juga bagus parah. Ini aku yang warna Impulse, cakep banget parah. So yeah, that's complete look. Untuk akhirnya aku cuma pakai setting spray juga dari Flormar yang nggak begitu aku suka, soalnya dia kayak hairspray, bagus cuman baunya kayak hairspray, itu yang nggak aku suka. Tapi overall aku suka sih. Ya pokoknya kayak gitu deh ya. I hope you guys like this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk lihat apa lagi video yang akan aku tampilkan di makeup selanjutnya. So yeah, I hope you guys like it. Bye. Buset tuh duduknya udah kayak pentau, Jil. Bulu mata, bulu mata.